Film ini diawali dengan kisah sedih Dani, seorang mahasiswi psikologi yang trauma setelah adiknya Terry mengakhiri hidup dan juga kedua orang tuanya terbunuh. Insiden itu membuat hubungan Dani dan pacarnya Christian, mahasiswa antropologi, menjadi semakin berjarak. Menjelang liburan musim panas, Dani baru tahu kalau Christian bersama temannya Mark dan Josh bakal liburan ke Swedia. Mereka diundang oleh temannya yang bernama Pel yang orang asli Swedia. Menurut Pel, di kampung halamannya ada festival pertengahan musim panas yang diadakan 90 tahun sekali. Josh yang sedang menulis tesis tentang festival musim panas di Eropa pun langsung tertarik, mengingat itu bisa jadi kesempatan sekali seumur hidup. Christian sebenarnya tidak mau mengajak Dani dan bahkan berencana untuk memutuskannya. Namun Christian terpaksa mengajaknya setelah Dani tampak tertarik diajak teman-teman kekasihnya itu. Setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan pasangan asal Inggris bernama Simon dan Connie yang diundang adiknya Pel bernama Ingemar. Ingemar menawarkan jamur psikedelik yang membuat Dani berhalusinasi soal kematian keluarganya. Lokasi festival itu adalah tanah lapang berumput yang luas dan terang. Waktu malam pun masih cukup terang seperti masih sore. Setelah sehari di sana, rombongan Dani menyaksikan tradisi mengerikan bernama upacara Ates Tupa, yakni dua orang lansia dari komunitas itu yang mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tebing hingga mereka membenturkan batu di bawahnya. Salah satu dari lansia itu ternyata tidak tewas. Kemudian para anggota komunitas itu memukulnya lagi lalu berteriak-teriak menirukan gaya kesakitannya. Connie dan Simon panik melihat kejadian itu dan ditenangkan oleh anggota komunitas bernama Sif. Sif menyebutkan semua anggota akan melakukan hal itu pada umur 72 tahun dan dipercaya sebagai kehormatannya. Christian jadi tertarik untuk menulis tesis tentang komunitas harga di sana, yang membuat Josh kesal karena menirukan idenya. Dani yang terpukul melihat upacara itu memaksa untuk pergi, tapi Pel meyakinkannya untuk bertahan. Pel kemudian bercerita bahwa dirinya juga yatim piatu setelah orang tuanya tewas dalam kebakaran, sehingga komunitas itu menjadi keluarga barunya. Saat riset untuk tesisnya, Christian diceritakan bahwa untuk menghindari incest, maka orang luar dibawa untuk dikawinkan orang komunitas. Christian juga dibujuk untuk melakukan ritual perkawinan, namun ia menolaknya. Di siang bolong, Mark ketahuan buang air kecil di pohon keramat itu yang membuat komunitas itu heboh. Mark pun dipancing untuk menjauh dari teman-temannya lalu dibunuh di hutan. Sejak saat itu situasi semakin membahayakan bagi Dani dan teman-temannya. Jika masih bertahan di tempat tersebut, mereka mulai merasa ada yang janggal dengan orang-orang di desa itu. Di sisi lain, Dani merasa kalau ia dan kekasihnya sudah tidak sedekat dulu. Christian bahkan melupakan ulang tahunnya. Oleh karena itu, Dani khawatir kalau Christian akan meninggalkannya di belakang desa harga seperti salah satu pacar pengunjung di situ. Tidak ingin menanggapi keresahan pacarnya, Christian mengalihkan perhatian dengan makan kue pie yang anehnya berisi rambut-rambut halus seperti rambut kemaluan. Tidak hanya itu saja, minumannya pun berwarna lebih pink jika dibandingkan minuman teman-temannya. Setelah kejadian ini, satu persatu dari mereka menghilang secara misterius karena secara tidak sadar telah melanggar aturan di desa harga. Mark jalan-jalan dengan gadis desa harga padahal belum disetujui untuk jadi pasangan. Josh diam-diam kembali ke rumah peramal untuk membaca kitab suci lalu ia dibunuh oleh peramal tersebut. Tersisalah Dani dan Christian yang tidak melanggar aturan apapun di desa harga. Meski begitu, hal yang lebih mengerikan justru akan menimpa mereka. Ketika tradisi tari Maypole dimulai, Dani dibawa oleh para perempuan desa harga untuk ganti pakaian. Ia mengenakan dress putih dan juga mahkota bunga. Kostum ini digunakan oleh para penari Maypole. Sementara itu, Christian dibawa ke suatu ruangan oleh tetua desa harga. Sang tetua berkata kalau Christian telah diizinkan berpasangan dengan Maja, salah satu penduduk desa harga. Ketika makan malam, Dani ikut rombongan untuk memberkati orang-orang yang sudah meninggal, sedangkan Christian dipasangkan dengan Maja dan dikelilingi oleh belasan perempuan tanpa busana alias telanjang bulat dan melakukan adegan esek-esek. Untungnya ia berhasil kabur dari ritual ini. Kendati demikian, setelah melakukan adegan yang tidak senonoh, esokan harinya ritual aneh masih berlanjut hingga keesokan harinya, yaitu menyerahkan tumbal. Setidaknya 9 orang harus menjadi tumbal untuk menjaga tradisi budaya festival langka ini. Dari ke-9 orang itu, Christian adalah salah satunya dan teman-temannya yang telah terbunuh sebelumnya. Mereka dibawa ke bangunan berbentuk piramid dan dibakar di dalamnya. Hingga pada adegan terakhir, Dani mengeluarkan senyuman aneh sehingga film itu berakhir dengan perasaan yang sangat menyenangkan bagi Dani.